Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlanjut lagi ke persamaan nilai mutlak. Oke, nah jadi persamaan nilai mutlak mempunyai bentuk umum seperti berikut. Jadi nilai mutlak dari fx, suatu fungsi sama dengan c. C-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau misalnya saya mau tanya, jika jika c-nya kecil dari 0, apakah nilai mutlak ini memiliki solusi? Nah, coba nanti dijawab ya. Oke, selanjutnya penentuan solusi dari suatu persamaan nilai mutlak. Itu ada kita bisa buat 2 karena sisir yang sebelah kiri fx-nya sama dengan min c dan sebelah kanan fx-nya sama dengan c. Jadi kalau misalnya kita ketemu persamaan nilai mutlak, maka kita untuk menentukan solusinya kita buat dulu dia menjadi 2 kategori, fx sama dengan min c dan fx sama dengan c. Contohnya, saya punya persamaan nilai mutlak 3x min 6 sama dengan 12. Maka saya buat 2 bagian. Yang pertama, 3x min 6 sama dengan min 12, karena ini min c ya, ini c kita. Kemudian 3x min 6 plus 12. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan dulu yang sebelah kiri ini. Ya, kita pindah biar tinggal x sama dengan aja, maka min 6-nya pindah ruas jadi plus 6, sehingga diperoleh 3x sama dengan min 6. Kemudian biar tinggal x aja di sebelah ruas kiri, maka kita bagi dengan 3 di kedua buah ruas, sehingga diperolehlah x sama dengan min 6/3 atau sama dengan min 2. Oke. Nah, untuk yang di kanan saya pindah ruas yang min 6-nya sehingga diperoleh 12 plus 6. Persamaan kita menjadi 3x sama dengan 18. Kemudian sama-sama dibagi 3 ya. Diperolehlah x sama dengan 18/3, yaitu sama dengan 6. Nah, jadi kesimpulannya adalah maka solusi dari persamaan nilai mutlak ini adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan 6. Nah, kalau misalnya mau dicoba, boleh tinggal disubstitusi saja nilai x sama dengan 2 atau x sama dengan 6 ke persamaan nilai mutlak kita yang ini. Apakah dia hasilnya 12? Oke, kalau mau dicoba boleh kita coba dulu. Min 2 sama dengan apakah 12? Min 6, min 6. Ya, ini min 12, nilai mutlak dari min 12 adalah 12. Benar ya? Untuk yang satu lagi kita coba 3 dikali 6 dikurang 6. Oke, sama dengan 18 dikurang 6, itu hasilnya adalah 12, dan benar ya 12 ya. Oke, jadi benar solusi kita adalah x sama dengan min 2 dan atau x sama dengan 6. Oke, contoh yang kedua. Kalau tadi persamaan linear, kita coba persamaan kuadrat ya. Maka sama juga kita buat 2 bagian, yang satunya sama dengan min 5 dan satunya sama dengan 5.
Oke, selanjutnya biar bentuknya sebelah kanannya jadi 0, kita pindah ruas. Jadi saya punya persamaan kuadrat yang baru adalah x kuadrat min 2x plus 2 sama dengan 0. Nah, untuk yang di sebelah kanan pindah ruas juga, sehingga saya peroleh x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mencari solusi persamaan kuadrat ini? Nah, silahkan Anda coba otak-atik. Minggu lalu kita udah bahas tentang persamaan kuadrat ya. Harusnya udah bisa. Oke. Kemudian ini adalah kita akan masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Apa bedanya persamaan dan juga pertidaksamaan dari nilai mutlak? Nah, jadi untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu bisa jadi berlakunya seperti ini. Nilai mutlak dari fx kecil dari a. Itu artinya itu jika dan hanya jika fx-nya ada di antara min a dan a. Oh, ini bisa juga ya kalau misalnya fx, nilai mutlak dari fx-nya itu kecil sama dengan a. Maka sama aja ini min a dan a. Oke, seperti ini. Kemudian ada juga dia kalau misalnya yang lebih dari. Maka kalau yang lebih dari, maka ini akan berlaku jika dan hanya jika fx-nya kecil dari min a atau fx-nya lebih dari a. Beda ya. Kalau ini fx-nya ada di antara min a dan a, kalau ini fx-nya itu ada di daerah kecil dari a atau lebih dari a. Ini juga akan berlaku sama untuk kalau misalnya dengan pertidaksamaan yang lebih besar sama dengan. Dan hanya jika fx-nya kecil sama dengan min a atau fx-nya bisa sama dengan a. Oke. Kita akan bahas contohnya. Saya misalnya punya fx-nya itu adalah x kecil dari 3, maka ini akan berlaku jika dan hanya jika x-nya ada di antara min 3 dan juga 3. Gambarnya seperti apa? Oke, nah jadi min 3 sampai 3. Nah, jadi letaknya ada di sini. Ya, oke, nilai mutlak x kecil dari 3 itu berarti daerah ini semua. Oke, kemudian seperti apa kalau pertidaksamaannya ini? Oke, jadi letaknya nilai mutlak x lebih dari 3 itu x-nya itu kecil dari min 3 atau x-nya lebih dari 3. Nah, seperti ini bentuknya ya. Kalau untuk yang lebih dari. Oke. Ini harusnya saya cukup menuliskannya x saja. Ini juga. Oke. Ini harus x. Oke. Nah, contoh yang pertama kita buat seperti ini. Fx-nya adalah x min 2, c-nya adalah 1. Maka kalau kurang dari, ingat kalau kurang dari sama dengan, maka dia menjadi seperti ini. Jadi di antara ya. Pertidaksamaan ini bisa kita selesaikan biar hanya tinggal x di ruas tengahnya. Maka min 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri dan kanan sehingga menjadi plus. Diperolehlah x-nya itu ada di antara 1 dan 3. Oke. Jadi solusinya adalah, oke, ini kurang sama dengan ya, sorry. Sama dengan ya, seperti ini cara mencari solusinya. Oke. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Jadi kalian bisa pakai notasi himpunan ataupun notasi interval ya.
Untuk contoh yang kedua, masih kecil dari, kalau tadi nggak pakai sama dengan, lagi-lagi karena kecil dari maka bentuknya seperti ini. Nah, kita biar tinggal X saja di ruas tengah, 3-nya pindah ruas jadi min 3. Nah, kemudian min 2-nya juga kita pindah ruaskan, sehingga jadinya kali jadi bagi. Ingat, karena dia ada min 2-nya, maka arah pertidaksamaannya diubah. Ya, jadi seperti ini. Sehingga dapat. Nah, ingat kalau ketemu bentuk seperti ini, jangan lupa diubah. Yang lebih kecil itu di sebelah kiri dan lebih besar di sebelah kanan. Ini bisa ditulis juga sebagai Oke. Nah, jadi solusi kita adalah nilainya adalah X-nya ada di antara min 3/2 dan juga 9/2. Hati-hati tanda pertidaksamaannya ya, perhatikan soalnya. Oke, atau kalau pertidaksamaannya, solusinya bentuknya seperti ini, maka dinotasikan interval bisa kita nyatakan dengan kurung yang seperti ini ya, kurung interval buka. Oke, ini contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, kita sekarang ambil yang bentuknya lebih dari. Oke, saya punya fx, nilai dari nilai mutlak itu lebih dari 3, maka kita akan membaginya menjadi 2 daerah, yang min 3, kecil dari min 3 atau lebih dari 3. Maka kita buat seperti ini, kita cari x-nya berapa. X-nya min 5-nya pindah ruas, X-nya jadi seperti ini, dan X-nya kita peroleh adalah kecil dari 1. Nah, atau untuk yang lebih dari 3, maka kita peroleh X-nya adalah lebih dari 4. Maka solusinya adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya kita punya solusinya seperti ini, maka kalau mau dinyatakan dalam interval, itu seperti ini ya. Jadi kecil dari 1 itu artinya min T hingga sampai 1, gabung 4 sampai T hingga. Oke, demikianlah pembahasan persamaan dan juga pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga bisa membantu Anda untuk memahami materi pada pertemuan kali ini. Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.